yang Ibu jelaskan tentang pemanfaatan sumber daya alam. Jadi sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Keduanya digunakan untuk kegiatan ekonomi, ya. Jadi sumber daya alam itu banyak jenisnya yang kita bisa temui, misalnya ada kayu, air terjun, gunung, bahan tambang, hewan, tumbuhan udara, hutan, dan lain sebagainya. Yang dapat diperbarui tadi sudah Ibu sebutkan contohnya, yaitu dapat diusahakan kembali agar selalu tersedia dan dapat terus tersedia asalkan diusahakan oleh manusia. Contohnya tanah, air bersih, udara, makhluk hidup, tumbuhan dan hewan. Sumber daya alam tidak dapat diperbarui yang akan habis jika manusia terus-menerus memakainya dan manusia tidak bisa apalagi memperbanyaknya, tidak bisa kita membuat sendiri. Contohnya bermacam-macam bahan tambang. Sumber daya alam tanah di sini dijelaskan tentang sumber daya alam tanah yang kita pakai untuk bercocok tanam, kemudian juga untuk bermukim, kita hidup di atas tanah ya, kegiatan ekonomi dan lain sebagainya. Sumber daya alam air, wah Masya Allah, ini sungguh kalau kita nggak punya air kita akan sangat terasa itu nikmat air itu ya. Digunakan untuk makan, minum, mencuci, bahan pembangkit tenaga listrik. Sumber daya alam udara kita bisa pakai di situ untuk bernafas, juga untuk membangkit energi listrik. Tumbuhan dan hewan kita tahu kita bisa manfaatkan, ambil tadi hasil-hasilnya, juga bisa digunakan untuk pakaian, makanan, obat-obatan. Minyak bumi yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahan bakar, transportasi. Kemudian bahan tambang, pemanfaatannya di situ ada dan lain sebagainya. Nah, di sini ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengambil bahan sumber daya alam tersebut. Yang pertama tadi usaha agraris, bergerak dalam pengelolaan usaha tanah ya, tadi memanfaatkan tanah. Pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan itu masuk ke agraris. Jadi kita Indonesia ini disebut sebagai negara agraris ya, karena kita mata pencarian utamanya bergerak di bidang sekitar pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Utamanya adalah pertanian ya. Ekstraktif, kegiatan mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia. Contohnya pertambangan, pembuatan garam, serta budidaya mutiara. Jadi ekstraktif ini alam sudah ada, tetapi kita mengambilnya kembali, jadi kita tidak membuatnya, jadi kita hanya mengambil kemudian memilah-milah. Misalnya mutiara itu ada di kerang, kita ambil kerangnya, kemudian kerangnya dipisahkan dengan mutiara, seperti itu. Tambang, misalnya kita ambil bahan tambang dari bebatuan, bebatuan itu kita pisahkan dengan misalnya emas, berlian, mutiara dan berlian dan perak, itu kita pisah dengan bebatuannya, seperti itu. Jadi sudah tersedia di alam, hanya kita tinggal mengambil dan memilah dari campuran bahan alamnya tadi ya, sudah ada gitu kalau ekstraktif. Usaha industri, mengolah bahan mentah menjadi barang siap untuk dikonsumsi. Bahan-bahan mentah didapatkan dari sumber daya alam yang ada. Contohnya apa? Usaha industri itu ya hampir sebagian besar di Kerawang ini ya dipakai untuk kegiatan industri. Dari yang misalnya karet diubah menjadi ban, kemudian misalnya besi diubah menjadi kerangka mobil atau kerangka bahan bangunan atau lain sebagainya. Jadi bahan mentah diubah menjadi bahan siap pakai konsumsi. Konsumsi itu bukan hanya dimakan ya, konsumsi itu dipakai di baju, dipakai, dikendarai, itu dikonsumsi maksudnya ya, tidak hanya melulu untuk dimakan konsumsi itu. Usaha jasa anak-anak sudah belajar pada bab sebelumnya. Contohnya jasa angkutan, pergudangan, keuangan dan lain sebagainya. Persebaran sumber daya alam di sini hasil bumi, Masya Allah ya. Di sini ada peta, nanti mungkin Ibu kirimkan buku ini. Hasil tambang, pusat tenaga listrik yang tersebar di lingkungan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, stasiun bumi, fauna dan lain sebagainya. Ini juga ada persebaran bahan atau hasil bumi dan laut, Masya Allah ya. Nah,
Di sini ada upaya-upaya menjaga kelestarian alam. Ya, macam-macam ya. Kalau kita mau menjaga kelestarian alam, sumber daya alam yang dapat diperbarui, di sini ada tidak membuang limbah ke sungai dan laut, tidak membuang kotoran ke aliran air atau danau, melakukan penghijauan, tanah perlu dipupuk, tidak menangkap hewan langka, dan seterusnya. Kalau sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, cara kita melestarikannya yaitu penggunaan bahan bakar pengganti minyak tanah seperti biogas dari kotoran ternak. Oh iya, jadi ada namanya bahan bakar alternatif. Nah, alternatif itu berarti tidak menggunakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya, tidak menggunakan minyak bumi, gas bumi, juga bahan tambang. Contohnya apa? Contohnya ketika kita mengganti bensin atau minyak tanah dengan biogas. Biogas itu adalah gas yang dihasilkan dari kotoran ternak, ya. Ada juga biodiesel. Biodiesel itu dari tanaman-tanaman seperti singkong, kemudian pisang yang diendapkan kemudian diambil menghasilkan minyak. Minyaknya itu kita bisa olah menjadi bahan bakar. Biogas, biodiesel, apalagi ya, yang bio itu biasanya dia berasal dari hewan ataupun tanaman, ya. Kemudian pembuatan motor mobil dengan tenaga matahari. Nah, ini juga kita bisa pakai tenaga panas dari matahari, panas dari bumi, tenaga gelombang dari air laut. Kemudian juga bisa menggunakan aliran air dari air terjun, itu anak-anak bisa pakai untuk mengganti tenaga listrik. Kalau biasanya tenaga listrik kita pakai batu bara itu kan bahan tambang. Bahan tambang itu ketika habis tidak bisa kita buat lagi, kita harus menunggu ratusan tahun sampai batu bara itu ada. Jadi kita ganti batu baranya dengan misalnya tadi dengan energi matahari, itu alternatif, ya. Kemudian ada aliran air dengan gelombang laut. Gelombang laut kan tidak akan habis, insya Allah, ya. Matahari juga tidak akan habis kecuali kalau misalnya nanti akhir zaman, ya, seperti itu. Penggunaan transportasi seperti sepeda yang menghemat energi minyak bumi. Sepeda itu kan tidak pakai bensin, jadi itu ramah lingkungan dan kita ikut melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, ya. Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami untuk sementara sedikit dari materi IPS di tema 6 ini. Ibu akhiri untuk materi IPS-nya, nanti tugasnya akan menyusul. Kita lanjut lagi nanti di materi PPKN.